Camat Baito sebut Supriyani tetap tinggal di Rujab. Pelaksana Harian, Pelah. Camat Baito, Ivan Ardiansyah mengatakan Guru Supriyani tetap tinggal di rumah jabatan meski pejabat sebelumnya diberhentikan sementara oleh Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, kata Ivan saat ditemui di kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Menurutnya, upaya ini sebagai bentuk dukungan Pemda Konsel kepada Supriyani yang kini menjalani sidang kasus dugaan pemukulan anak polisi di Pengadilan Negeri Andulo. Ivan menyebut, Supriyani bersama keluarganya masih tinggal di Rujab Camat Baito selama proses persidangan di pengadilan. Pihaknya juga bakal siagakan personel Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP saat pindah ke rumah jabatan Camat Baito. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito, kata Ivan. Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, ujar Kasatpol PP Kabupaten Konawe Selatan tersebut. Diketahui, semenjak kasus Guru Supriyani viral dan menjadi pembahasan publik, mantan Camat Baito Sudarsono membawa sang guru honorer untuk tinggal sementara di rumah jabatan. Namun, Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga memberhentikan sementara Camat Baito Sudarsono. Di mana, pemberhentian sementara Sudarsono dari jabatan Camat Baito menyusul insiden kaca mobil dinas yang biasa digunakan mengantar Supriyani retak. Bupati Surunudin mengatakan dalam insiden itu, Camat Sudarsono menyebut penyebab kaca mobilnya retak karena terkena tembakan. Padahal hal itu seharusnya bisa disampaikan setelah hasil pemeriksaan polisi. Dia bilang kaca mobilnya pecah karena tembakan, ini yang seharusnya tidak perlu dia sampaikan makanya saya tarik sementara dari jabatannya, kata Surunudin. Ia mengatakan dirinya tidak ingin masyarakat di Konawe Selatan khawatir dengan perkataan penembakan. Seolah-olah dengan insiden itu Konawe Selatan sudah tidak aman lagi, katanya. Surunudin juga menyebut alasan pencopotan sementara karena sejak awal kasus Supriyani, Sudarsono tidak melaporkan ke Pemda Konsel sebelum kasus viral. Karena menurutnya kasus antara guru dengan orang tua murid SDN 4 Baito tersebut bisa diselesaikan dengan mediasi. Ini nanti sudah viral dan Ibu Supriyani ditahan baru saya terima informasinya, kata politisi Golkar tersebut. Guru Supriyani cari tempat tinggal usai Camat Baito diganti. Bupati Konawe Selatan, Surunudin Dangga menarik Sudarsono dari jabatan Camat Baito dan menggantinya dengan Ivan Ardiansyah, ex-Kasatpol PP Konawe Selatan. Sudarsono merupakan sosok yang sering mendampingi Guru Supriyani menghadapi kasus penganiayaan siswa. Selama masa persidangan, Sudarsono memperbolehkan Supriyani dan keluarga tinggal di rumah dinas Camat Baito. Hal tersebut dilakukan agar Supriyani merasa aman dan tak mendapat intervensi dari pihak manapun. Kini, Supriyani mencari rumah aman yang baru usai Sudarsono tak lagi menjabat sebagai Camat Baito. Lembaga Bantuan Hukum, LBH, Himpunan Advokat Muda Indonesia, HAMI, yang mengawal kasus Guru Supriyani turut mencarikan rumah tinggal yang baru. Sementara itu, Surunudin Dangga menawarkan rumah dinas Bupati Konawe Selatan untuk ditinggal Supriyani. Kalau Ibu Supriyani mau di sana, mau dirujab Bupati silakan, tuturnya, Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024. Pemkab akan memberi perlindungan ke Supriyani selama tinggal di rumah dinas Bupati. Nanti dia ini kan masuk bersama linmasnya. Kalau Bu Supriyani mau tinggal di Rujab silakan, di rumah orang tuanya juga silakan kita pastikan keamanannya, tukasnya. Pelah Camat Baito, Ivan Ardiansyah, meminta Supriyani tak pindah dari rumah dinas Camat Baito meski Sudarsono telah ditarik. Ibu Supriyani tetap kami kasih tinggal di Rujab Camat Baito, bebernya. Ivan Ardiansyah baru memindahkan barang-barangnya ke rumah dinas Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Kemungkinan nanti Senin saya panggil anggota menjaga di sana pas saya pindah ke Rujab Camat Baito.
Ini sebagai dukungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan kepada Guru Supriyani, pungkasnya. Camat Baito diganti. Sebelumnya, Surunudin menegaskan pergantian Camat Baito tak ada kaitannya dengan bantuan Sudarsono untuk Guru Supriyani. Sudah tugasnya pemerintah itu mendampingi warganya, siapapun itu, bebernya. Kamis, tanggal 31 Oktober tahun 2024, dikutip dari tribunnyusultra.com. Ia menjelaskan Sudarsono tak dicopot dari jabatan Camat Baito melainkan ditarik dan dapat menempati jabatan tersebut jika situasi kembali kondusif. Menurutnya, keputusan ini diambil sebagai bentuk pendisiplinan karena Sudarsono membuat gaduh dengan pernyataan mobil dinasnya ditembak orang tak dikenal, OTK. Supaya dia berhati-hati untuk berkomentar. Apalagi sampai mengatakan kalau mobilnya ditembak, ini harus dipisahkan. Dua hal yang berbeda ini. Padahal kita belum tahu penyebab kaca itu pecah. Apakah diketapel atau seperti apa, yang berhak mengatakan itu adalah laboratorium Polri, tegasnya. Ia juga mempermasalahkan sikap Sudarsono yang tidak melapor hingga kasus Guru Supriyani viral. Saya juga setelah mendengar itu, Pemda atau saya secara pribadi telah menjamin dukungan moral ataupun material ke Supriyani, lanjutnya. Setelah mendengar penjelasan dari Surunudin, Sudarsono mengaku bersalah dan meminta maaf. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf. Pak Bupati, saya tidak pernah melapor sama Bupati terkait kasus Supriyani hingga viral, ucap Sudarsono. Kemudian ada juga pelanggaran kode etik dalam hal ini ya, penanganan perkara ini. Karena apa? Itu ada konflik of interest, benturan kepentingan. Karena penyidiknya dengan pelapor ini satu kantor. Kemudian juga ada pemaksaan kepada Ibu Supriyani untuk mengaku, padahal Ibu Supriyani tidak pernah melakukan. Ada permintaan uang juga 50 juta, ya. Jadi itu semua pelanggaran prosedur, ya. Karena kalau misalnya eksepsi kami diterima, itu persidangan tidak akan lanjutkan pokok perkara. Kenapa kami ingin lanjut ke pokok perkara? Karena kami ingin membuktikan bahwa Ibu Supriyani tidak bersalah dan telah dikriminalisasi. Ya, kami ingin buktikan itu. Supaya kalau Ibu Supriyani tidak terbukti bersalah dan telah dikriminalisasi, kami ingin supaya oknum-oknum tersebut yang telah membuat Ibu Supriyani tersangka, telah membuat Ibu Supriyani ditahan, harus dipertanggungjawabkan. Penyidikan ini cuma berdasarkan 3 keterangan anak ya. 3 keterangan anak. Yang kita ketahui dalam KUHP, keterangan anak ini tidak dikategorikan sebagai keterangan saksi. Kalaupun dia mau jadikan bukti petunjuk, itu penyidik tidak bisa menjadikan bukti petunjuk, nanti hakim. Karena untuk bukti petunjuk itu kewenangan hakim. Nah pertanyaannya, bukti petunjuk itu apakah dia sesuai dengan alat bukti yang lain? Kan tidak ada. Saksi-saksi yang diperiksa termasuk gurunya Ibu Lilis, ya, ini saksi dewasa disumpah pastinya. Itu sudah diperiksa dia bahwa tidak ada kejadian itu di tanggal 24 April. Pengakuannya ini tidak sinkron bahwa dia dipukul 1 kali dengan hasil luka yang dia kan bisa teman-teman lihat semua ya posisi luka seperti apa. Pukulan 1 kali tapi menyebabkan beberapa luka ya, beberapa luka. Ini bukan saya cerita, bisa dilihat di fotonya. Ada dia di situ kayak melepuh, kemudian ada beberapa paha dalam luka. Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, Propam Polda Sultra, memeriksa 6 personel polisi terkait kasus viral Guru Supriyani di Konawe Selatan. Kabid Propam Polda Sultra, Kombes Pol Mot Sholeh mengatakan, pihaknya sudah memeriksa 6 personel yang diduga terlibat kasus guru honorer di Kecamatan Baito tersebut. 6 personel ini sudah dimintai keterangan oleh tim internal yang dibentuk Polda Sultra. Mereka yang memberikan keterangan terkait kasus Guru Supriyani yakni dari Polsek Baito dan Polres Konawe Selatan. Polres Konsel 3, Polsek Baito 3 personel sementara masih pendalaman, kata Mot Sholeh saat dikonfirmasi, Selasa, 29 Oktober 2024. Sholeh mengungkapkan, pemeriksaan para personel untuk mendalami terkait pemeriksaan Guru Supriyani sesuai standar operasional prosedur, SOP, penyidikan atau tidak. Selain itu, pemeriksaan untuk mendalami permintaan uang 50 juta rupiah dalam kasus mediasi Guru Supriyani dengan orang tua murid SDN di Kecamatan Baito yang diduga dipukuli guru honorer tersebut. Sholeh mengungkapkan, terkait nominal uang 50 juta rupiah, tim internal Polda Sultra juga meminta keterangan Kepala Desa Wonowaraya. Ia mengatakan dari keterangan para saksi-saksi, pihaknya baru bisa mengambil langkah apakah ada pelanggaran kode etik kepolisian dalam kasus Supriyani atau sebaliknya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Pol Iis Christian, mengatakan saat ini tim internal sudah bekerja mengusut kasus Guru Supriyani.